Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Hanti Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, selamat pagi, rekan-rekan Bawaslu, sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya, Afan Fatur Rahman, analis hukum ahli pertama Bawaslu Kabupaten Sragen, yang pada kesempatan kali ini akan memandu acara posisi atau podcast literasi demokrasi, yaitu adalah podcast yang membahas tentang dunia-dunia pengawasan, terutama di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sragen. Baik, sahabat-sahabat Bawaslu sekalian, sebelum kita berkenalan dengan narasumber kita kali ini, kita akan membahas yaitu tema podcast kali ini, yaitu vibes post election. Tak semua pahlawan dipanggil superhero. Ada juga dari mereka yang dipanggil pengawas. Nah, dari itu kita akan menyambut narasumber kita. Beliau adalah Koordinator Divisi Hukum dan Sengketa Bawaslu Kabupaten Sragen, Bapak Muhammad Samsul Arifin. Halo Pak Muhammad Samsul Arifin, Iya, gimana Mas Afan. kabarnya? Alhamdulillah baik, Mas Afan. Mas Afan gimana? Ya, alhamdulillah baik juga Pak Arifin. Syukurlah. Tapi ini ya, masih tetap dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana Pak Arifin dan keluarga? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sahabat-sahabat Bawaslu sekalian, kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Samsul Arifin di tengah kesibukannya yang luar biasa, beliau hadir membersamai kita di posisi podcast literasi demokrasi. Mungkin Pak Arifin bisa menceritakan ini akhir-akhir ini sedang sibuk atau sedang kegiatan apa saja sih, biar sahabat-sahabat Bawaslu semua tahu seperti itu Pak Arifin. Oh ya, saya sapa dulu Mari ya, Pak sahabat-sahabat Arifin. Bawaslu. Halo sahabat Bawaslu di luar sana, apa kabar? Baik ya? Semoga aja baik. Tetap ini ya, stay mengikuti Bawaslu ya, bahwa di dalam kegiatan podcast literasi demokrasi ini, insya Allah banyak manfaatnya, ya kan? Karena apa? Kita selain memberikan sosialisasi, juga memberikan knowledge kepada masyarakat, perihal tentang kepemiluan, perihal tentang pengalaman, ya kan? Baik itu empiris maupun pengalaman-pengalaman lainnya. Iya, betul. Sangat luar biasa sekali Pak ya. Kalau boleh diceritakan pengalaman-pengalaman aja sih Pak, apa aja sih Pak yang Pak Arifin alami selama ini sebagai seorang pengawas terutama Pak? Monggo Pak. Gini Mas Afan, sebelum kita membahas hal ini lebih jauh, mungkin alangkah eloknya kita bedah dulu terkait masalah tema diskusi pada kali ini, ya kan? Temanya apa tadi? Yaitu vibes post election, tak semua pahlawan dipanggil superhero, ada juga yang dipanggil pengawas. Iya. Itu ada tema kita pada agenda kali ini Iya. Pak Arifin. Vibes post election itu nuansa di pasca pemilu ya. Jadi banyak dinamika yang sangat luar biasa. Ya. Khususnya di penyelenggara dari kacamata masyarakat, ya kan, kacamata penyelenggara itu sendiri atau Bawaslu itu sendiri. Sebenarnya tidak ada yang salah di dalam kacamata. Ada yang mengatakan bahwasanya Bawaslu ini nggak ada yang kerja atau nggak ada kerjaan Bawaslu ya. Padahal sebenarnya itu tidak benar. Oh iya. Ya kan? Kalau tidak kerja, coba kita lihat sosmed dari Bawaslu sendiri. Iya. Mesti ada kerjaan. Itu yang terlihat di media. Coba yang tidak terlihat, ya kan? Tidak semua kerjaan Bawaslu itu dipublish di media atau dipublish ke masyarakat, tidak semua, ya kan? Karena kenapa? Saking sibuknya kita. Pertama Mas Afan, kita juga terkait masalah administrasi. Administrasi ini adalah hal kerja yang mungkin ya bisa dikatakan hal
gampang, hal sepele, tapi kalau dikerjakan itu hal yang sulit dan rumit. Kemudian selain itu, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan mempertajam kapasitas kita secara internal maupun kapasitas eksternal. Internal kita mempertajam pengetahuan kita, karena kenapa? Kita punya tugas tanggung jawab untuk sosialisasi keluar, biar kita punya modal keluar untuk transfer pengetahuan, pengalaman, ya kan, kepada masyarakat. Tidak hanya masyarakat pada umumnya, teman-teman akademisi, ya kan, Ya. kemudian teman-teman organisasi di luar sana, Oh. lembaga lain sebagainya, ya kan. Jadi itu Mas, sehingga apa yang sudah kita kerjakan, sebagian ada yang tertangkap atau sudah didokumentasikan lalu dipublish, ada juga yang tidak terdokumentasikan. Baik. Mungkin seperti rapat-rapat internal, mungkin seperti antara kan di sini kan ada rapat internal HPS sendiri, Oh, iya. ya kan. Ini beda loh, lain pleno ya, Oke. pleno pimpinan lain ya. Internal untuk membahas apa? Setiap kerja-kerja kita kan perlu kita matengkan, perlu kita bahas Betul. agar yang menjadi kerja kita itu sudah siap, Betul. ya kan? Iya, betul. Sudah matang, biar tidak kedadapan, gitu Mas. Iya, berarti ini ya Pak ya, kalau ada anggapan masyarakat awam yang memandang Bawaslu di masa-masa post election atau orang awam bilang itu masa non tahapan itu nggak ada kerjaan, itu perlu diluruskan kembali ya Pak ya terkait Iya, hal itu. Karena banyak hal-hal yang telah diterangkan tadi oleh Pak Arifin tentang bagaimana kesibukan-kesibukan kita di Bawaslu Kabupaten Sragen di masa-masa post election seperti ini Pak. terus ini Mas, ya, terus ini juga saya potong lagi. Tadi tak semua pahlawan dipanggil disebut superhero. superhero. Ada juga yang dipanggil pengawas. Ada sebagian itu dipanggil Pengawas. pengawas. Iya. Jadi gini Mas, ini kan momentum ya, momentum bulan Juni ya. Iya. Bulan Juni adalah dikenal dengan bulan Bung Karno, pahlawan atau founding father. Jadi gini Mas, Bawaslu adalah penyelenggara. Penyelenggara adalah Bawaslu. Bisa KPU juga. Ini kita konteksnya fokus ke Bawaslu. Bawaslu ini adalah penjaga demokrasi, Betul. ya kan? Menjaga demokrasi, dan bicara demokrasi itu sangat luas sekali. Tergantung orang menafsirkannya ya, tapi jangan sampai keluar dari konteks itu. Jadi katakanlah kita mengawasi, itu bagian sebuah menjaga demokrasi, Betul sekali. ya kan? Dan menjaga demokrasi terkait masalah mengawasi ini bukan hal yang mudah, hal yang sulit. Betul. Mengawasi contoh kalau di tahapan kita harus punya alat kerja pengawasan. Ada form A, ya kan? Kita menyiapkan pencegahan template-nya kan. Nanti kalau ada hal-hal ya kan sebelum terjadi kita cegah dulu. Baik itu lisan maupun tulisan, yaitu surat, ya kan. Ada juga kita harus dokumentasi setiap kegiatan pengawasan kita untuk sebagai pendukung, ya kan. Kayak form A, kayak administrasi lainnya gitu ya. Kemudian Mas Afan, selain itu kita juga harus benar-benar paham terkait regulasi. Regulasinya itu menurut orang awam itu seperti apa? Atau undang-undang pemilu atau apa seperti itu? Iya, undang-undang pemilu pastilah. Iya, betul. Undang-undang 7 2017 itu Iya, pasti kalau di pemilu ya. Kemudian Perbawaslu, PKPU kita juga harus paham, tergantung tahapannya kan. Betul. Jadi itu Mas, kalau di non tahapan seperti apa?
bukan berarti, apa namanya, di non-tahapan nggak ada, di non-tahapan ada juga. Kita tetap karena ada, korelasi antara non-tahapan sama tahapan. Oh. Katakanlah nih, kalau di sengketa, kita saat ini mengawasi, ya kan, SIPOL, Oh, apa itu Pak, sipol itu bukan Pak? SIPON, Sistem Informasi Partai Politik. Oh. Jadi, di divisi penyelesaian sengketa itu ada namanya pengawasan itu. Oh, meskipun tidak pemilu tetap mengawasi sipol itu Pak? Iya, pemutahiran data parpol berkelanjutan. Oh, luar biasa. Jadi itu ada semester 1, nanti semester 2. Semester 1 ini dari Januari sampai Juni ini Iya, gitu lah. betul. Lah, apa yang diawasi? Terkait masalah update data yang ada di SIPOL itu sendiri. Oh. Apakah pengurusannya benar, sudah Iya, valid, betul. ya kan? Apakah keterwakilan perempuan sudah betul, Iya. udah benar, kemudian pokoknya banyak, Mas. Pokoknya banyak lah terkait berarti itu. itu ya Pak ya, meskipun tidak tahapan pemilu, tapi parpol itu juga tetap mengupdate kepengurusan ya Pak ya, terkait SK dan Iya. sebagainya itu juga dimasukkan di sipol itu juga ya Pak ya? Iya, itu sebuah langkah mitigasi sih. Mitigasi. Biar nanti ketika memasuki tahapan pemilu, semuanya clear, semuanya enak, Iya, semuanya betul. gampang kalau Iya. sudah jauh-jauh hari Oh iya, persiapannya kan. betul. Jadi tidak mendadak langsung pas saat pemilu kita baru melakukan mitigasi itu berarti enggak ya Pak ya? Dari jauh-jauh hari Enggak. sebelum kita kan masih beberapa tahun lagi untuk pemilu, tapi pengawasan partai berkelanjutan itu tetap Dan tidak hanya berjalan. itu, Mas. Jadi waktu 2025 itu kita juga ngawasin Oh. semester 1, semester 2. Oh, iya. Ya kan? Bahkan di 2025 kita buka ini posko aduan. Oh, posko aduan apa Pak? Kalau boleh tahu sahabat-sahabat Bawaslu mungkin bisa untuk menyimak. Insya Allah sahabat-sahabat Bawaslu udah tahu karena kita sudah nge-share ya kan. Oh, Terkait posko itu sudah sosialisasi juga melalui apa? Medsos Channel ya, kami ya kan. di medsos. Ya. Lah itu kita juga buka posko aduan terkait masalah mungkin ada teman-teman sahabat Bawaslu di luar sana atau masyarakat di luar sana yang ada namanya tercatut ya kan. Yang ngerasa dirinya tidak masuk parpol kemudian terdaftar ya kan di parpol ya bisa mengadukan ke Bawaslu. Dan kami sambut dengan baik, artinya akan kami tindak lanjuti, Mas. Oh, iya. Itu. Berarti aneh ya Pak ya, seperti misalkan ada warga masyarakat di luar yang tidak ikut parpol kok namanya dimasukkan ke pengurusan itu bisa laporkan ke kita ya Pak ya. Kayak kemarin kan juga kayak ada beberapa laporan ya terkait itu juga kita tidak lanjuti. Iya. Terus selain itu kita juga ada apa lagi Pak terkait di post election ini seperti kemarin juga bekerja sama dengan lembaga pendidikan ya Pak ya? Iya Mas Afan. Jadi di post election itu selain kita pengawasan, kita juga kerjasama dengan lembaga lain atau kita juga dengan perguruan tinggi. Ya kan? Di perguruan tinggi kemarin kita juga hybrid ya. Kita daring. Kemudian kita luring. Dengan Universitas Muhammadiyah PKU ya. Surakarta ya Pak? Ya, Surakarta kemarin. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tujuannya apa? Jadi tujuannya kita juga ingin apa namanya menceritakan terus juga ingin menyampaikan bahwasanya ini loh pemilu gitu. Yang mungkin teman-teman mahasiswa selama ini hanya tahu di buku-buku saja, ya kan? Atau tahu di internet, tahu di berita, kita sampaikan pengalaman-pengalaman kita secara langsung. Kata orang-orang akademisi, kita kan orang praktisi katanya. Betul. Sebagai penyelenggara pemilu setidaknya cukup tahulah terkait masalah pengalaman di lapangan, kondisi di lapangan pasti lebih bahwasanya semenarik apa gitu ya pengalaman pemilu di lapangan kita ceritakan di sana.
Juga kita sempat kemarin juga, mengedukasi teman-teman mahasiswa terkait masalah teori-teori penyelesaian sengketa, ya kan. Kemudian kita sempat juga memberikan simulasi terkait masalah penyelesaian sengketa dengan kawan-kawan mahasiswa. Terus kita setelah itu, membuka pertanyaan, kemudian kita jawab, ya kan. Lah, dalam diskusi itu ada tindak lanjut dengan mahasiswa. Artinya, kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang mungkin masih kurang puas, bisa main-main ke Iya, Bawaslu, betul betul. ya kan, mengajak mahasiswa itu main-main ke sana, kemudian, "Oh, insyaallah Pak," gitu, ada yang berencana kalau mungkin ya, yang dari Sragen mungkin ada yang berencana mungkin mau magang di Bawaslu. Oh, berarti magang di sini udah menerima ya, Pak, ya, dari mahasiswa, Pak, ya? Udah berapa kali teman-teman magang ke Luar sini, biasa sekali, ya Pak. kan. Tahun kemarin ya, tahun kemarin itu ada dari UNS, UNS, ya ya. kan, ada juga dari Unisri, Unisri Sragen ya? Solo ya? Solo, Universitas Universitas Slamet Slamet Riyadi. Riyadi, Oh, iya iya, heeh. itu. Jadi itu, Mmm. Kalau ini udah berapa ini, Pak, kerjasama juga ya dengan perguruan tinggi ya kemarin ya? Mungkin ada berapa kampus sih, Pak, yang udah MOU atau PKS dengan Bawaslu Kabupaten Sragen itu? cukup banyak ya, mungkin ini, kalau di sekitaran Sragen sendiri, ini yang sudah kita lakukan, ya kan, ada Unisra, Oh, Universitas Sragen. Sragen, Oh, iya, itu sudah tidak hanya kampus sih, Oh, tapi di, ruang-ruang pelajar juga di SMA, SMA, SMP bahkan di bisa, Pak? pondok pesantren, Oh, iya 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 iya, heeh. ya kan, pondok pesantren. Kalau di luar Sragen katakanlah tuh kita kemarin sudah melakukan ini, apa, pertemuan dengan Unisri untuk Oh, membahas terkait MOU itu. Juga universitas Sragen ini, kayaknya juga ya, Pak, ya? Unisra Negeri itu. Islam Raden Mas Said, Oh, ya Solo kan, ya itu ya? ya, Oh, UIN Solo. ya kan, UIN Surakarta, maksudnya Sukoharjo ya, Iya, namanya Surakarta sih. mhm. Terus juga ini juga ya, Pak, ya, kemarin juga ada agenda juga kita ngisi di sekolah-sekolah waktu ada pemilihan OSIS ya, Pak, ya, kemarin tuh? Iya, Ada di Pondok kegiatan-kegiatan. Nurul Huda Mhm sana, di SMA. mhm, MA ya, Madrasah heeh, Aliyah di iya. sana. Jadi, banyak sih Mas kalau kita bercerita terkait masalah kegiatan, pasca pemilu ini atau non tahapan ya, post election ini. Jadi, sahabat Bawaslu, juga teman-teman di luar sana, kalau pengen tahu ya, aktivitas Bawaslu itu setiap harinya ngapain, Mhm. stalking-stalking, ya kan, Di-follow, wajib sosmednya, di-follow ini. ya harus Sahabat-sahabat follow lah, masa di-follow nggak ya. di-follow. Jadi, Iya. kalau ngikutin akunnya, dia itu bisa tahu, "Oh, ini aktivitasnya Iya, ini," kan. Atau bisa tanya, "Ini Bawaslu lagi ngapain?" Gitu kan, betul. komentar. Mhm. Kalau dibales, "Oh, ini Bawaslu selain kegiatan yang ada di sosmed, mungkin ada kegiatan yang tidak masuk di Mmm. sosmed," gitu kan. Mungkin ada kegiatan yang cuma foto doang, ada kegiatan yang ada video gitu Iya, kan. Itu kan tergantung mhm, dari apa namanya, kegiatannya iya, sebenarnya. Sama tergantung apakah kegiatan itu tidak bentrokan dengan kegiatan lain, kan gitu. mhm. Kadang kehumasan itu sampai teman-teman kehumasan ya, sampai ini, apa namanya, kebingungan saking padatnya ya kegiatan kan. Jadi ada kegiatan keluar katakanlah audiensi dan sebagainya, di sini ada kegiatan, sedangkan kehumasan ada kegiatan sendiri Zoom Mhm, katakanlah, ada kegiatan dengan RI atau provinsi kan banyak Mas. Jadi mhm. itu, jadi tidak, kalau bisa ya semua kegiatan selama itu menjadi hak publik kita Iya publikasi. sih, Cuma bener. keterbatasan kadang tenaga, energi, Iya namanya betul. manusia Iya kan. iya. Tapi setidaknya kami sudah mengupayakan ya, Mhm. kita semua Bawaslu, sudah mengupayakan untuk
mencoba berusaha mempublikasikan agar masyarakat itu tidak bertanya-tanya lagi, Iya, betul, betul. kegiatannya apa sih kan gitu, Iya, iya. biar tidak bertanya-tanya lagi. Kalau dari sahabat-sahabat Bawaslu mungkin sekolahnya atau kampusnya itu ingin kerjasama dengan Bawaslu Sragen itu kira-kira bisa nggak, Pak? Bisa, insya Allah bisa. Tapi selama ini apa namanya, selama hal positif insya Allah bisa, ya kan. Iya. Yang penting ada pertemuan dulu, Hmm. ada audiensi dulu, itu Iya. kan. Artinya prosedur-prosedurnya dilewatin Iya, dulu. berarti Bawaslu ini lembaga yang terbuka untuk siapapun ya, Pak, ya. Ya Terbuka untuk iyalah, masyarakat gitu, heeh. apa yang kita lakukan, apa yang kita Masyarakat kan boleh main ke sini Mas oh iya, Afan. berarti ini Barangkali mau heeh. baca buku, Oh iya, ya kan, betul ada sekali. perpustakaan pojok pengawasan Heeh, ya kan, mhm. kita sediakan ya kan. Tapi itu Mas Afan, artinya kalau ada tamu ya tetap kita sambut, Betul. tapi untuk sajian dan sebagainya saat ala kadarnya ya kan Mas Afan. Tetap Iya, kami betul. sambut Dengan dengan baik wong ya. namanya keluarga kan. Iya. Kan pengawas itu sebenarnya bukan hanya Dari Bawaslu aja ya? heeh, Heeh. pengawas partisipatif masyarakat kan pengawas juga Mas Afan. Apa itu menarik ya, Pak, apa? Apa itu, Pak? Pengawas partisipatif itu apa sih? Kayak ya mungkin masyarakat belum tahu bahwa mereka itu juga ini. Monggo dijelaskan Pak Arifin. Jadi gini Mas Afan, ini kan di non tahapan ini Mas Afan, teman-teman itu keluar sosialisasi, melakukan konseldem dan sebagainya. Mhm. Kemudian masuk ke kampus-kampus, Mhm. masuk ke sekolah, ruang sekolah, ya kan. Tujuannya apa? Ya itu kan sosialisasi, terus memberi pencerahan bahwasanya pengawas itu bukan hanya kita, Mmm. masyarakat juga punya kewajiban untuk Mengawasi. mengawasi Iya, 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 iya. jalannya Pemilu kan. iya, Iya, biar mendapatkan hasil yang pemimpin baik. iya, pemimpin yang baik. Iya. Soalnya kita juga terbatas, staf kita paling berapa kan, Pak? Mas 20, Afan, 30 orang ya staf kita ya. jadi gini Mas Afan, Iya. kalau seumpama cuma Bawaslu yang jaga katakanlah, Mhm. terus masyarakat tidak terlibat, Mhm, mhm. itu sulit Mas Afan. Betul, betul, betul. Jadi Bawaslu, terus masyarakat, baik dari elemen apa saja, harus ikut partisipasi dalam mengawasi jalannya Pemilu. demokrasi ya kan, pemilu ini gitu. Makanya dikatakan pemilu itu adalah Pesta demokrasi. itu Itu kan benar, pesta kita semua, masyarakat benar. seluruh Indonesia, tidak hanya Bawaslu aja ya, Pak, ya, yang harus Iya, bisa mengawasi, tapi juga harus dibantu oleh masyarakat agar kinerja kita semakin maksimal gitu ya. lah benar. Ya tujuannya itu Mhm. kita turun ke bawah, Mhm. kita ketemu masyarakat, terus kita ketemu mahasiswa, ketemu pelajar, tujuannya itu. Mhm. Terus kemudian kita publish di sosmed ya kan, Mhm. baik itu Instagram, Mhm. YouTube, Betul. ya kan, Facebook, TikTok ya, Iya, heeh. TikTok ada ya, terus X itu ya, Mhm. itu biar masyarakat itu tahu. Mhm. Kita mencoba publikasikan lewat ruang-ruang yang ada. Mhm, mhm. Tujuannya itu biar masyarakat tahu, ketika tahu masyarakat ketika, oh ini tahu jenis-jenisnya, oh ini pelanggaran, oh ini Mhm. sengketa, Mhm. oh ini namanya pemilu, oh ini namanya hoax, oh Mhm. ini namanya oligarki, oh ini namanya hal-hal kecil kayak gitu sederhana, Iya. tapi kan kalau setiap hari masyarakat konsumsi hal-hal yang berbau tentang edukasi Mhm. kepemiluan, saya rasa nanti berapa tahun ke depan ketika hari H di tahapan pemilu, Mhm. mereka itu sudah melek terhadap Mhm. Betul kepemiluan, sekali. ya kan. Betul, betul. Kalau sudah tahu, berarti masyarakat, "Oh, berarti suara saya itu penting," gitu, masyarakat kan gitu, Iya, betul, betul. ya, Mhm. domainnya. Jadi, "Oh, suara suara saya ini ternyata penting meskipun saya sendiri Satu ya. satu ya, penting, berpengaruh Waruh. untuk 5 tahun ke depannya." Jadi gitu. Selain saya itu, mengawasi diri saya sendiri, ternyata saya juga harus mengawasi orang lain, gitu. Mhm. Iya, Kan betul. gitu. Betul, 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 betul. Kan harus dimulai dari diri sendiri, ya Iya. kan. Contoh, saya mengawasi diri sendiri Mhm. ketika pemilu,
saya nyoblos Iya, betul. katakanlah, nyoblos kemudian saya ngawasi nyoblos yang benar seperti apa kan. Saya rasa di zaman sekarang ini, ya kan, yang serba digital, serba mudah, ya kan. Kalau digital orang bilangnya itu tidak terbatas, ya kan. Artinya tidak terbatas itu informasi apa saja cepet ya, Mas, ya. Cepat menyebar ya, Pak, ya? Cepat. Jadi jari-jari kita, mata kita, ya kan, telinga kita, menyaksikan video dan Iya, sebagainya. betul. Kalau kita sudah tahu, Mas, tahu membedakan, oh ini hoax, ya kan. Oh ini hate speech, ya kan. Oh ini berita yang valid, yang benar, ya kan. Berita yang terupdate, aktual. Jadi dari situ, itu adalah hal yang baik, investasi untuk di Masa pemilu depan ya, Pak? iya, masa depan kan. Iya, betul. Iya, Mas. Mungkin sekarang, wah itu apa, tapi kan tidak melihat masa depannya. Betul sekali, Pak. Kalau kita sudah mulai menata dari sekarang, insya Allah lambat laun di beberapa tahun ke depan atau di pemilu yang akan datang, insya Allah akan menghasilkan pemilih-pemilih Yang yang kualitas. berkualitas. Iya, Itu Mas Afan. iya. Ya gini, Pak, tadi juga disinggung masalah ini juga ya, Pak. Kita juga mengajar di kampus, ada juga yang mengajar juga di tingkat sekolah ya, Pak, ya, Iya. SMA, SMP mungkin ya, Pak. Itu urgensinya apa sih, Pak? Bawaslu dadak masuk ke SMA, SMP itu apa? Bahkan mereka pun istilahnya baru pemilih pemula atau calon pemilih pemula lah. Ini apa sih urgensinya kok Bawaslu sampai turun sampai sekolah gitu loh, Nek. Mungkin dari mahasiswaan, oh udah mahasiswa, udah pengalaman dan lain sebagainya. Ini kok sampai masuk ke sekolah sih? Ngapain sih Bawaslu ya? Nanti mungkin bisa diceritakan, Pak Ridin. Gini Mas, tadi mungkin yang pertama ya terkait karena mahasiswa kan juga masyarakat, Ya betul. juga masyarakat dan mahasiswa juga bisa dikategorikan adalah pengawas partisipatif. Iya kan? Iya. Apalagi teman-teman mahasiswa dikenal dengan agent of change, ya kan? Ya, Pak, ya. Agen perubahan, ya kan? Terus mahasiswa juga dilihat orang-orang intelektual, ya kan? Yang memegang masa depan nantinya, ya kan? Nah, ini harapan kita salah satunya mahasiswa ini. Jadi selain kita juga dapat ilmu dari mahasiswa, dari dosen, Iya. sebaliknya Iya. mahasiswa juga dapat pengalaman dari kita, Dari gitu Mas. praktisi yang di lapangan ya. Iya. Artinya kita sama-sama saling mengisi lah. Betul. Terus selain itu Mas Afan, di ruang akademisi, ya kan, juga perlu Mas, perlu adanya sentuh-sentuhan pengalaman-pengalaman yang nyata, yang pernah dilakukan praktisi, ya. Contoh seperti Bawaslu, kepemiluan mungkin taunya pemilu adalah gitu ya kan. Kalau kita langsung, oh ini tes gitu Mas. Jadi juga kita Bawaslu kan juga buat buku kemarin, menulis buku, ya kan. Bahkan divisi-divisi menulis buku, bahkan ketua juga menulis buku. Betul. Jadi ketika kita ke sana juga memberikan cendera mata ya, memberikan hadiah kepada teman-teman untuk apa, sebagai kenang-kenangan. Siapa yang memberikan pertanyaan, siapa yang memberikan jawaban, siapa kan menanggapi itu kan. Kita memberikan buku ke mereka. Lah buku itu biar dibaca juga oleh teman-teman. Selain pengalaman kita juga memberikan buku. Iya, betul. Mengajak teman-teman agar teman-teman sadar bahwanya teman-teman adalah nantinya akan menjadi pengawas juga, pengawas Partisipatif tadi ya. Betul. mengawas dirinya sendiri juga gitu. Ketika ada money politik dia nggak mau nerima. Iya kan? Wah, ini nggak boleh ini. Ini termasuk pelanggaran ini. Iya kan? Ini nggak boleh gitu kan. Kalau sudah kita kita edukasi ke teman mahasiswa. Kalau semua mahasiswa saja seumpama tidak diedukasi, kedepannya semua ada hal-hal kayak gitu, itu seperti apa Mas? Ya kan?
Nanti yang disalahkan, "Oh Bawaslu-nya," gitu kan, Iya, ya kan. iya iya, betul betul betul, ya. Kalau ke sekolah sendiri gimana, Pak? Kita ke sana edukasinya adaptasi juga, Mas. Mhm mhm Jadi memberikan hal-hal yang mudah, mhm. contoh-contoh yang berkenaan dengan mereka, katakanlah contoh-contohnya itu kalau kita ngasih materi ya kan, bentuknya visual seumpama, gambarnya yang nggak ini, yang nggak jerimat-jerimat, Iya kasih animasi iya, betul ya ya. kan gitu, Menyesuaikan tingkatan menyesuaikan ya, tingkatannya. sekolah itu ya. Tapi alhamdulillah Mhm siswa-siswa sekarang, pelajar-pelajar sekarang itu cerdas-cerdas, mhm, Mas, kritis-kritis ya, Pak, ya? kritis-kritis juga. Jadi mereka itu ketika ditanya, "Apa pemilu?" Mereka bisa jawab, Luar biasa ya, ya harapan kan? bangsa ini ya. Iya, terus Heeh, ketika dia kemarin ditanya ya, waktu kita ke mana, ke Pondok Nurul terus Huda ya ya. kan, MA di sana itu, teman-teman diskusi dengan teman-teman Bawaslu, mereka itu responnya cepat. Oh, berarti udah paham ya mereka sedikit banyak, Iya, udah maksudnya udah gambaran tahu, lah, ada heeh. gambaran bahwa pemilu seperti ini seperti ini. Mhm. Ternyata mereka juga ini terlibat Mmm. pemilu siswa. Oh, milih siswa, OSIS ya biasanya Pak, OSIM ya, OSIM OSIM, ya, heeh. madrasah ya, Iya, dia terlibat langsung heeh, dia. langsung. Jadi ada pemerintahan kecil di dalamnya kan. Pemerintahan Oh, sekolah ya, seperti ini, gitu, heeh. Jadi menarik setelah mhm, kami ke sana, yo curhat dan sebagainya, cerita dan sebagainya, dari situlah, oh mhm ternyata hal-hal sederhana seperti ini yang mungkin nira banyak orang itu mhm apalah, mhm mhm. tapi ini aset ke depannya Iya betul untuk sekali, menjaga jalannya edukasi, demokrasi, iya, Mas. Kalau kita bilangnya itu mitigasi dini ya kan, mhm mitigasi dini. mhm Itu Mas mhm, Afan. iya. Ya berarti luar biasa sekali ya Pak ya, agenda-agenda Bawaslu di masa post election ini tidak hanya, apa ya, menunggu proses pemilu yang akan datang, tapi kita juga sudah memitigasi-mitigasi hal-hal yang dianggap nanti bisa mencederai demokrasi, mencederai proses berjalannya pemilu itu sudah kita laksanakan saat ini juga gitu. Tapi juga kita juga, mengadakan apa ya, kegiatan mengajar juga baik di kampus, di sekolah-sekolah ini sungguh luar biasa ya, Pak, ya ternyata, apa yang masyarakat selama ini belum paham, semoga lewat podcast kali ini masyarakat semua paham bahwasanya tugas Bawaslu, tugas pengawas pemilu itu bukan hanya di masa-masa tahapan pemilu, tapi juga di masa-masa post election atau non tahapan seperti itu ya, Pak, ya? Iya, Mhm, Mas. Ini kegiatan podcast ini kan Bawaslu Sragen ini kan sebulan 2 kali ya kan, mmm, mengadakan podcast iya iya terus ya iya. kan. Jadi podcast ini salah satu langkah kita Mhm untuk men mhm. mensosialisasikan kepada Iya masyarakat betul betul, Pak. bahwasanya ini loh pemilu, Mhm mhm. ini loh demokrasi, Mhm. ini loh Bawaslu, Mhm terus ini loh edukasi terkait mhm. masalah kerja-kerja Bawaslu Mhm gitu mhm. kan, biar Betul. tidak banyak pertanyaan Mhm. yang muncul, Iya, heeh. kemudian dijawab dengan perspektifnya ya kan. Kalau sudah melihat sosmed kita, artinya pertanyaan yang muncul bisa terjawab Iya, gitu betul, kan. heeh. Ini adalah langkah-langkah mitigasi juga Mhm mhm podcast ini. mhm. Kalau Sehing selain podcast apalagi, Pak? Mungkin ada kegiatan membuat iklan atau membuat apa ya, buat layanan masyarakat atau apa itu juga ada juga, Pak? iya, iklan lain masyarakat kan kita Mmm, semua kan diwajibkan untuk buat. mhm mhm. Makanya di sosmed Bawaslu itu Mhm di apa, dilihat, ditonton, mhm itu insyaallah ada. mhm Kemarin juga dari teman-teman penang pelanggaran, kemudian ada juga itu teman-teman pencegahan buat kemarin, mhm terus SDM sempat buat juga, terus kemarin juga sengketa buat. mhm. Jadi terus Mas, berkelanjutan. Iya iya, betul betul. Artinya apa, ya seperti yang saya dikatakan di awal bahwasanya kita itu akan selalu, akan terus
melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan cara apapun selama itu tidak menabrak Iya. Konstitusi dan undang-undang. Ah, Seperti itu. Mungkin ini luar biasa sekali ya Pak ya pertemuan kita pada agenda kali ini. Mungkin nanti masyarakat atau sahabat-sahabat Bawaslu bisa terus pantau sosial media kami untuk info-info yang terupdate dan hal-hal mengenai kepemiluan yang pastinya akan terus kita update, akan terus kita perbarui untuk apa? Untuk demokrasi Indonesia yang lebih baik. Mungkin ada yang ditambahkan Pak Arifin sebelum Nah, kita saya ingin menambahkan sedikit kepada sahabat Bawaslu bahwasanya kami ini ya kan adalah manusia. ya, Jadi niatan baik kami untuk sosialisasi edukasi itu adalah niatan baik. Tapi niatan baik ini sosialisasi ada kemungkinan ada salahnya karena manusia kan. Al-insanu mahalul khata' nisyan. Jadi ketika ada salah yang nonton, yang menyimak dan sebagainya, tidak apa-apa ngasih masukan, ngasih saran dan sebagainya ke Bawaslu gitu kan. Karena Bawaslu itu adalah lembaga milik kita bersama, milik masyarakat Indonesia ya kan? Iya, betul sekali. Itu. Jadi ketika ada kekeliruan, ada hal-hal yang salah, tidak apa-apa langsung menghubungi Bawaslu Iya. ketika ada yang salah. Kan tidak mungkin Mas selalu benar Iya, kan betul, gitu. betul. Mungkin ada keliru atau apa gitu. Sampaikan saja. Saya rasa lembaga-lembaga yang ada di negara kita ini setiap aktivitas ya kan namanya manusia ada kesalahan, ada kekeliruan. Sebagai masyarakat yang cerdas mungkin langsung langsung memberikan komentar kepada lembaga yang bersangkutan. Katakanlah kalau Bawaslu di sini ada keliru, katakanlah di sosmednya ya kan. Ketika publish ya udah di komentar aja, ini ada yang keliru, ya mungkin diperbaiki gitu kan. Terus ada yang salah di dalam publish video untuk iklan lain masyarakat mungkin bisa diperbaiki ya kan. Alhamdulillah selama ini baik-baik saja kan. Tapi kedepannya ya kan Mas itu karena itu adalah manusiawi menurut saya sih. Nanti karena ini Mas kita sebagai pengawas itu saking padatnya kegiatan kita kadang kedadapan ya masalah waktu, masalah ini hal yang lainnya. Sehingga kita kadang kefokusan kita itu terpecah. Iya, betul. Kadang kita itu membuat ini, satunya membuat itu, sehingga karena sudah deadline di-expose ada yang Ada yang salah, ada yang salah, Iya. itu Mas. Nah, berarti intinya kita terbuka terhadap masyarakat semuanya, misalkan ada masukan, ada saran, kita terbuka ya Pak ya, kita terima dengan baik. Untuk apa? Untuk kemajuan Bawaslu dan juga untuk kemajuan demokrasi Indonesia ya Pak ya. Ya mungkin ada yang ditambahkan Pak sebelum kita akhiri podcast pada kesempatan kali ini. Sudah cukup ya? Ya, terima kasih sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada telah menyimak percakapan yang luar biasa pada agenda hari ini di posisi podcast literasi demokrasi Bawaslu Kabupaten Sragen. Semoga apa-apa yang kita obrolin, apa-apa yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini bisa membawa perubahan yang luar biasa, terkhusus bagi kami Bawaslu Kabupaten Sragen, dan lebih luas lagi kepada Indonesia untuk menjaga demokrasinya, dan juga kepada masyarakat telah kita sampaikan bahwasanya Bawaslu itu tetap bekerja, Bawaslu itu tetap berkarya, walaupun di masa-masa post-election atau di masa-masa non-tahapan pemilu. Mungkin itu saja dari kami. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.